Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurbaiti selaku dosen mata kuliah Sejarah Politik dan Ekonomi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 Ernita Theodor dengan NPM 2020 1550 0157. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi, keuangan, dan politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950. Selanjutnya kehidupan ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, dan kas negara kosong. Pada masa kemerdekaan keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Pemerintah Indonesia berusaha mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Kondisi ekonomi yang masih belum stabil mendorong pemerintah untuk mencari solusi permasalahan. Di bidang moneter, pemerintahan Indonesia melakukan beberapa kebijakan yang dianggap strategis, yaitu melakukan pinjaman nasional. Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. Membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946 sebelum terbentuk Bank Republik Indonesia. Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. Blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia saat itu mengalami kesulitan. Pemerintah Indonesia terus bekerja keras dalam memperbaiki kondisi ekonomi negara saat itu. Berbagai pertemuan penting dilakukan untuk mencari solusi terbaik memperbaiki ekonomi negara. Tindakan pemerintah Indonesia mengatasi masalah ekonomi. Faktor dan upaya. Faktor penyebab kekacauan ekonomi Indonesia 1950 yaitu terjadinya inflasi yang sangat tinggi, adanya blokade ekonomi dari Belanda, kekosongan kas negara, mewarisi sistem ekonomi Jepang. Upaya mengatasi keadaan ekonomi keuangan pada awal kemerdekaan. Pemberlakuan 3 mata uang di Indonesia. Mengeluarkan mata ori, melakukan pinjaman nasional, membentuk Bank Negara Indonesia. Kondisi ekonomi yang masih belum stabil mendorong pemerintah untuk mencari solusi permasalahan. Di bidang moneter, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan yang dianggap strategis, yaitu melakukan pinjaman nasional. Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas yaitu Uang Republik Indonesia. Membentuk Bank Negara Indonesia 1 November 1946 sebelumnya terbentuk Bank Republik Indonesia. Tugas Bank Negara mengatur nilai tukar ORI terhadap valuta asing. Pemerintah Indonesia berusaha mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi seperti ekonomi Indonesia yang memburuk, inflasi tinggi diakibatkan peredaran uang Jepang tidak terkendali, Indonesia belum memiliki uang yang sah, blokade ekonomi oleh Belanda. Berikut masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah-masalah tersebut antara lain permasalahan inflasi dan blokade laut. Yang pertama, permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Untuk penanggulan inflasi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal, di antaranya yang pertama melakukan pinjaman nasional, yang kedua mata uang ori, yang ketiga membentuk Bank Negara Indonesia atau BNI meski telah memiliki mata uang sendiri. Yang kedua, blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diplomasi ke India. Yang kedua, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri.
Selanjutnya, pinjaman nasional. Program pinjaman nasional merupakan program yang dilancarkan pemerintah untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Program pinjaman nasional pada awal Indonesia merdeka dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pemerintah mengatakan bahwa pinjaman ini akan berguna untuk menarik uang Jepang yang saat itu terlalu beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Peredaran uang Jepang ini membuat tingkat inflasi meninggi sehingga merugikan pihak Indonesia. Melalui program ini, warga akan memberikan pinjaman ke negara dalam bentuk uang rupiah dengan bukti surat pengakuan utang yaitu obligasi. Tujuan adanya kebijakan pinjaman nasional sebagai berikut: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan seluruh masyarakat kepada pemerintah, untuk mengumpulkan dana masyarakat dalam kepentingan negara. Selanjutnya, pelaksanaan program. Pada 29 April 1946, program pinjaman nasional resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Program ini disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946. Melalui program ini, warga akan memberikan pinjaman ke negara dalam bentuk uang rupiah dengan bukti surat pengakuan utang yaitu obligasi. Nantinya masyarakat akan menerima pengembalian utang beserta bunga yang timbul setelah pengumuman pinjaman nasional. Pemerintah Indonesia berhasil mencapai dana sebesar 80% dari target. Dari penjualan obligasi, Indonesia mendapat dana sampai 500 juta. Kurang dari setahun, target pinjaman nasional berhasil mencapai yaitu 1 miliar. Selanjutnya, kehidupan politik. Kondisi politik Indonesia di awal kemerdekaan: yang pertama, sistem penghubungan yang buruk; yang kedua, perbedaan kesukuan; yang ketiga, lemahnya kepemimpinan pusat; yang keempat, perpecahan internal dan kedatangan kembali Belanda. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum nampak terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Hal ini dikarenakan masih adanya sisa pasukan Jepang dan datangnya kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Terakhir, kesimpulan. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia masih belum mampan sebagai sebuah negara dengan berbagai macam permasalahan. Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi, belum punya mata uang Republik Indonesia, peredaran mata uang asing, kas negara kosong. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mampan, terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Hal ini dikarenakan masih adanya sisa pasukan Jepang dan datangnya kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia. Dengan demikian, kondisi awal Indonesia pada bidang sosial, ekonomi, dan politik sangat memprihatinkan karena secara politik terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden yang mengancam kedaulatan Indonesia. Sementara itu, perekonomian negara masih sangat memprihatinkan karena inflasi. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.